Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlisa Ramiati dengan NIM 2315050151. Baik, di sini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas UAS saya, yaitu dari mata kuliah Ad-Dakhil fi At-Tafsir. Oke, masuklah kita kepada pembahasan pertama, yaitu pengertian al-asil. Secara bahasa, kata al-asil ini berasal dari kata asal, yang berarti dasar, pokok, sumber, atau sesuatu yang asli. Dan secara istilahnya itu, al-asil ini adalah penafsiran Al-Quran yang bersumber dari dalil-dalil yang sahih dan memiliki landasan ilmiah yang kuat. Terus penafsiran ini juga sesuai dengan kaidah bahasa Arab, sunnah Nabi, pendapat sahabat, tabi'in, dan ijtihad yang benar. Terus dengan kata lain, al-asil ini merupakan tafsir yang dapat dipertanggungjawabkan karena memiliki sumber yang jelas. Poin selanjutnya adalah sumber-sumber al-asil. Jadi, sumber-sumber al-asil ini ada beberapa, yaitu Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, Al-Quran ditafsirkan dengan hadis yang sahih, pendapat para sahabat, pendapat tabi'in yang terpercaya, ijtihad para ulama yang sesuai dengan kaidah tafsir. Contoh al-asil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Fatihah ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ayat ini dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 69, bahwa orang-orang yang diberi nikmat adalah para nabi, orang-orang yang jujur ataupun shodiqin, para syuhada dan orang-orang soleh. Karena ayat dijelaskan oleh ayat lain, maka ini merupakan contoh tafsir al-asil. Contoh lain adalah penafsiran Quran surah Al-Ikhlas yang dijelaskan melalui hadis Nabi mengenai keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dijelaskan dengan ayat-ayat Al-Quran lain dan hadis Nabi bahwa Allah Maha Esa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Penafsiran ini termasuk al-asil ya, karena berasal dari sumber yang sahih. Poin selanjutnya ialah klasifikasi al-asil. Jadi, klasifikasi al-asil ini ada beberapa juga. Yang pertama itu tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Ayat dijelaskan oleh ayat lain. Dan yang kedua, tafsir Al-Quran dengan hadis. Ayat dijelaskan oleh sabda Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, tafsir sahabat. Penafsiran berdasarkan penjelasan sahabat Nabi. Dan yang keempat, tafsir tabi'in. Penafsiran murid-murid sahabat yang terpercaya. Dan yang kelima, ataupun yang terakhir, tafsir bi-ar-ra'yi al-mahmud, yaitu penafsiran menggunakan akal yang benar sesuai kaidah syariat. Pengertian at-tahil. Jadi, secara bahasa, kata at-tahil ini berasal dari kata yang bermakna memenuhi syarat atau memberikan kelayakan. Dan secara istilahnya itu, dalam kajian Ad-Dakhil fi At-Tafsir dipahami sebagai penafsiran yang menggunakan pendekatan ilmiah, rasional, dan kontekstual yang masih dapat diterima selama tidak bertentangan dengan Al-Quran, hadis, ijma, dan kaidah bahasa Arab. Jadi pendekatan ini biasanya muncul karena perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan zaman. Contoh at-tahil. Misalnya ayat tentang penciptaan alam semesta. Jadi para mufasir modern menghubungkannya dengan teori perkembangan alam semesta atau Big Bang, bukan untuk membuktikan Al-Quran mengikuti sains, bukan, tetapi menunjukkan kesesuaian makna ayat dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Selama tidak memaksakan makna ayat, maka penafsiran seperti ini masih dapat diterima. Klasifikasi at-tahil. Jadi klasifikasi at-tahil ini ada beberapa juga, yaitu pendekatan bahasa atau linguistik, pendekatan sejarah, pendekatan sosial, pendekatan ilmiah, pendekatan kontekstual, dan pendekatan maqasidi syariah.
Pengertian ad-dakhil. Secara bahasa, ad-dakhil berarti sesuatu yang masuk dari luar atau unsur asing. Dan secara istilahnya itu, ad-dakhil adalah segala bentuk penafsiran yang tidak memiliki dasar yang benar atau memasukkan unsur-unsur asing ke dalam tafsir Al-Quran sehingga menyimpang dari maksud ayat. Terus ad-dakhil juga dianggap sebagai penyimpangan dalam penafsiran Al-Quran. Penyebab munculnya ad-dakhil adalah karena menggunakan hadis palsu, menggunakan hadis yang lemah, menggunakan kisah Israiliyat tanpa seleksi, fanatisme mazhab, kepentingan politik, mengikuti hawa nafsu, justru kurangnya penguasaan bahasa Arab, serta penafsiran ayat tanpa ilmu. Contoh ad-dakhil. Yang pertama itu menggunakan kisah Israiliyat untuk menjelaskan kisah Nabi Adam secara rinci, padahal tidak ada dalil yang benar ataupun yang sahih. Dan yang kedua, menafsirkan ayat Al-Quran untuk membenarkan kelompok tertentu tanpa memperhatikan konteks ayat. Dan yang ketiga, menggunakan hadis palsu sebagai dasar penafsiran. Klasifikasi ad-dakhil. Jadi, klasifikasi ad-dakhil ini ada dua macam. Yang pertama itu ad-dakhil dalam riwayat, yaitu hadis palsu, hadis sangat lemah, dan Israiliyat palsu. Dan yang kedua itu ad-dakhil dalam ra'yu, yaitu tafsir berdasarkan hawa nafsu, tafsir yang dipengaruhi kepentingan politik, dan tafsir tanpa ilmu. Analisis kritis relevansi al-asil dan ad-dakhil dalam metodologi modern. Jadi, perkembangan ilmu pengetahuan telah melahirkan berbagai metode modern dalam memahami Al-Quran, seperti semiotika, samatika, dan hermeneutika. Dalam kondisi ini, konsep al-asil tetap memiliki peran yang sangat penting karena menjadi dasar agar penafsiran tetap bersumber pada Al-Quran, hadis, sahih, ijma, dan pendapat sahabat serta kaidah bahasa Arab. Di sisi lain, ad-dakhil berfungsi sebagai pedoman untuk mengenali dan menghindari penafsiran yang menyimpang, seperti penggunaan hadis palsu, kisah Israiliyat yang tidak sahih, atau penafsiran yang dipengaruhi kepentingan tertentu. Oleh karena itu, metode tafsir modern dapat dimanfaatkan untuk memperkaya pemahaman terhadap Al-Quran selama tetap berlandaskan prinsip-prinsip al-hasil dan menghindari unsur-unsur ad-dakhil. Argumentasi penggunaan semiotika, semantika, dan hermeneutika. Semiotika digunakan untuk memahami tanda-tanda dan simbol yang terdapat dalam Al-Quran, sehingga dapat membantu menjelaskan makna yang terkandung di dalam ayat. Terus semantika ini berperan dalam mengkaji makna kata-kata Al-Quran sesuai konteks bahasa Arab sehingga menghasilkan penafsiran yang lebih tepat. Sementara itu, hermeneutika digunakan untuk memahami ayat melalui konteks sejarah, sosial, dan kondisi sosial ketika ayat diturunkan. Ketiga pendekatan tersebut dapat digunakan sebagai metode pendukung dalam penafsiran Al-Quran, tetapi penerapannya harus berpedoman pada Al-Quran, hadis sahih, serta kaidah ilmu tafsir agar tidak menghasilkan penafsiran yang menyimpang atau termasuk ke dalam ad-dakhil. Oke, mungkin sampai sini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.